Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Siti Nurhasana SPD, peserta Latsar Angkatan 39 Kelompok 1 PPSDM Regional Bandung tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas individu, yaitu analisis isu efektivitas kinerja berdasarkan tupoksi. Sebelum kita memasuki tahapan analisis, sebaiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu arti dari isu efektivitas kinerja. Baiklah, ini merupakan definisi dari isu. Menurut Wikipedia, isu adalah suatu hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi yang apabila tidak ditangani secara baik akan memberikan efek negatif terhadap organisasi dan berlanjut pada tahap krisis. Kemudian, efektivitas kinerja diartikan sebagai suatu kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dari awal. Kemudian kita simpulkan, arti dari isu efektivitas kinerja adalah problem yang muncul dalam suatu organisasi, lembaga, atau kelompok yang dapat mempengaruhi keberhasilan tujuan yang telah direncanakan. Nah, untuk selanjutnya, berikut tahapan dalam menganalisis isu. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi masalah. Kedua, menapis isu menggunakan metode USG. Ketiga, analisis sampai ke akar masalah dengan menggunakan metode Fishbone. Kemudian, menemukan masalah menggunakan metode SWOT. Nah, berdasarkan tupoksi saya sebagai guru di SDN 010 Keritang Hulu, maka saya mendapatkan beberapa masalah dalam pembelajaran, dalam proses pembelajaran, baik itu proses pembelajaran dalam kelas maupun daring. Nah, berikut beberapa isu atau masalah yang saya temukan. Pertama, kurangnya sumber dan fasilitas belajar. Kedua, rendahnya keaktifan siswa pada pembelajaran matematika materi garis bilangan di kelas 6B. Ketiga, menurunnya minat belajar siswa. Keempat, rendahnya dukungan orang tua dalam proses pembelajaran. Nah, beberapa masalah yang ada di bawah ini sangat berpengaruh terhadap hasil dari tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya, pertama kita akan memasuki ke metode USG. Metode USG itu terbagi menjadi 3 poin. Pertama, di sini ada U, berarti urgensi. Apa itu urgensi? Urgensi itu merupakan seberapa mendesaknya masalah atau problem yang akan diselesaikan berdasarkan dimensi waktu. Nah, kemudian yang kedua itu ada S. S di sini seriousness, yang berarti penyelesaian masalah berkaitan dengan akibat yang bisa menimbulkan masalah baru. Kemudian G-nya merupakan growth, kemungkinan berkembang, membesarnya masalah jika tidak diselesaikan. Nah, di sini ada beberapa. Nah, di sini sudah saya lakukan penskoran. Untuk kurangnya fasilitas belajar, di kriteria urgensinya mendapatkan skor 3, kemudian seriousness-nya 4 dan growth-nya 3.
untuk selanjutnya di problem yang kedua itu urgensinya mendapatkan skor 4, seriousnya 4, dan growth-nya 3. Untuk masalah yang ketiga, kurangnya keaktifan siswa itu mendapatkan skor untuk urgensinya 4, seriousnya 4, dan growth-nya 4. Terakhir, rendahnya dukungan orang tua, skornya ada 3, 3, 3. Nah, dari keseluruhan skor, kita bisa melihat di sini untuk total skor yang paling tinggi ada di masalah yang ketiga atau isu yang ketiga, yaitu kurangnya keaktifan siswa dalam pembelajaran daring. Nah, ini merupakan prioritas utama, akan kita analisa lebih mendalam lagi. Nah, untuk menganalisa faktor-faktor penyebabnya atau akar masalahnya, kita akan menggunakan metode Fishbone. Nah, di sini ada metode Fishbone. Pada metode Fishbone ini kita akan mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kurangnya keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran daring. Nah, yang pertama yaitu faktor yang pertama, metode yang kurang menarik minat siswa dalam belajar. Nah, yang kedua, waktu belajar yang kurang terarah. Ketiga, cara orang tua kurang berperan aktif dalam membimbing anaknya di rumah. Keempat, kurang lancarnya jaringan internet pada saat pembelajaran berlangsung. Kemudian kita lanjut ke metode SWOT. Pertama yaitu ada strength atau kekuatan. Guru dapat membuat pembelajaran menjadi menarik dan berarti. Jadi pada metode ini kita akan mencari penyelesaian masalah. Apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah atau isu yang kita bahas di Fishbone tadi ya. Nah, yaitu guru dapat membuat pembelajaran menjadi menarik dan berarti. Kemudian weakness atau kelemahannya. Kelemahannya kurangnya kemampuan guru untuk berinovasi. Kemudian ada opportunities, peluang. Peluangnya itu sarana dan prasarana yang mendukung. Jadi untuk mendukung pembelajaran yang lebih berinovasi atau lebih menarik dan berarti itu harus ada sarana dan prasarana yang mendukung. Kemudian selanjutnya threats atau ancaman, terkendala karena jaringan internet yang kurang baik. Nah, itu dia ancaman yang saya temukan di tempat saya bertugas, karena di tempat kami itu jaringannya kurang bagus. Nah, jadi ini juga termasuk ancaman. Baik, selanjutnya yaitu alternatif pemecahan masalah. Di sini ada 3 alternatif pemecahan masalah. Yang pertama, menarik perhatian siswa dalam proses pembelajaran dengan metode yang sesuai. Tahapan penyelesaian, guru dapat menggunakan metode pembelajaran yang sesuai agar anak menjadi semangat dalam belajar. Jadi guru harus bisa memilih dan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai. Kemudian, hasil yang diharapkan, siswa lebih mudah memahami materi sehingga siswa dapat lebih aktif dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Pihak yang terlibat yaitu guru, siswa, dan orang tua. Kedua, membuat media pembelajaran yang menarik. Tahapan penyelesaiannya, guru dapat membuat media pembelajaran yang menarik. Hasil yang diharapkan, siswa menjadi lebih bersemangat. Nah, dengan kita menggunakan media pembelajaran yang menarik, biasanya siswa akan lebih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Nah, selanjutnya yang nomor 3, orang tua ikut membimbing perkembangan belajar anak di rumah. Tahapan penyelesaiannya, guru meminta orang tua mengawasi atau lebih memperhatikan perkembangan belajar anak di rumah.
Hasil yang diharapkan, siswa jadi lebih disiplin dalam mengumpulkan tugas. Jadi peran orang tua juga sangat penting dalam pembelajaran daring. Contohnya, misal anak mengerjakan ada tugas di WA group, dan kemudian terkadang anak ini malas untuk membuka WA. Jadi seharusnya sebagai orang tua itu ada peran. Contohnya mengingatkan apakah anak sudah mengikuti materi pembelajaran yang ada di WA atau apakah anak sudah mengerjakan tugas. Mungkin itu beberapa contoh peran dari orang tua dalam membimbing anak di rumah. Itu tadi semua penjelasan atau presentasi tentang analisis efektif kinerja berdasarkan tupoksi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.